Halo kawan dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan menjumpai Anda lagi di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan kawan, pada hari ini, dalam episode hari ini, kita akan meneruskan perjalanan kita yang cukup panjang. Dan pada hari ini saya akan mengambil atau mengutip perkataan-perkataan Yesus yang masih seperti pada periode yang lalu diambil dari Matius pasal 12. Dan secara khusus untuk hari ini, apa yang dikatakan Yesus yang tertulis dalam Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Ini perkataan yang diucapkan oleh Yesus sendiri 2000 tahun yang lampau, dan kita tahu bahwa perkataan Yesus adalah firman untuk hidup yang kekal dan juga untuk hidup yang ada di bumi ini. Dan ini berlaku di sepanjang zaman untuk setiap manusia. Jadi selama kehidupan masih ada, maka firman ini berlaku untuk itu. Matius pasal 12 ayat 31 dan 32, di sini dikatakan, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak." Ya, itu perkataan Yesus yang cukup tegas, cukup jelas, ya. Maka judul atau tema pembelajaran kita atau perenungan kita pada hari ini adalah, singkat saja, hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ini sebuah statement, ya, yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Begitu tegas, begitu jelas. Saya tentu saja tidak berani untuk menafsir dengan cara-cara manusiawi saya untuk membuatnya lebih lembut, agak lebih halus, lebih kabur, mungkin karena takut, ya. Wah, ini dosa kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Sebaiknya jangan bicara soal ini. Wah, tidak berani. Juga tidak berani ditambah-tambah, dikira-kira. Maka saya mengajak kita semua untuk melihat ini, ya, seperti apa adanya yang Yesus katakan itu. Jadi temanya adalah hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Anda bisa memahami latar belakang ini dengan membaca sendiri dari kitab Injil Matius 12 ayat 22 sampai 37 seluruh ceritanya, dan juga Markus 3 ayat 20 sampai 35, dan juga Lukas 11 ayat 14 sampai 26. Nah, ini tiga penulis kitab Injil, ya, Matius, Markus, dan Lukas, menulis hal yang sama. Walaupun cara penulisan mereka akan beda, ada sedikit hal yang, ya, melengkapi satu dengan yang lain, tapi intinya ceritanya adalah sama. Saya tidak perlu lagi bercerita tentang latar belakang cerita ini, ya, itu yang dimulai dari Yesus menyembuhkan orang yang bisu, orang yang buta, jadi bisu, buta, dan dirasuk setan pada saat yang sama pada diri satu orang. Dan kemudian Yesus menyembuhkan semuanya, melepaskan dia dari kuasa setan. Dan peristiwa ini menimbulkan banyak sorotan atau banyak respons, terutama dari para ahli Taurat yang hadir dan menyaksikan hal itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul ini penghulu setan. Jadi ada pemimpin dari sekelompok setan yang dengan tugas atau misi tertentu. Bagaimana menghancurkan manusia atau merusak, menghancurkan, mematahkan imannya dan seterusnya. Nah, jadi oleh karena peristiwa ini maka timbul ada banyak pendapat terjadi di dalam kelompok yang orang banyak yang menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Yesus, dan juga orang Farisi yang mencoba selalu mencari kesalahan Yesus, dan juga di depan murid-muridnya sendiri atau para pengikut yang sungguh bermotivasi baik untuk mau mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Nah, sekarang kita kembali pada tema. Jadi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Sekali lagi saya mau katakan bahwa silakan siapa saja boleh menafsir ini dan berusaha mencoba melembutkannya atau lebih mengeraskannya lagi. Saya kira apa yang
diucapkan Yesus dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia saja sudah cukup jelas. Juga bahasa Inggris sudah cukup jelas. Jadi kita tidak perlu ragu lagi tentang apa sih yang dibalik ini. Tapi kita perlu mengerti. Nah, ini termasuk salah satu hal yang cukup sulit dimengerti. Nah, saya hanya mau mengatakan di sini dalam waktu yang sangat singkat ini, ya, tentang dosa penghujatan atau menentang Roh Kudus. Jadi menghujat itu kan berarti bahwa kita mencela, ya, bukan sekadar mengkritik tetapi juga mencela, bahkan sudah sampai pada tingkat menghina, ya. Jadi dihujat itu dihina, dicela, itu hal-hal yang kata-kata yang sama saja artinya. Jadi Roh Kudus, kita tahu bahwa Yesus sendiri sudah memperkenalkan Roh Kudus itu, dan dia janjikan bahwa di dalam dirinya itu ada Roh Kudus, itu adalah Roh Allah sendiri. Jadi ada ketiga yang esa di dalam diri Allah yang kita tahu, yaitu Allah Sang Bapa, Allah Sang Anak yang sekarang tampil sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus ini, dan juga Roh Kudus. Jadi roh yang ada, roh itu adalah Allah sendiri yang ada dalam diri Allah, ada dalam diri Tuhan Yesus. Dan itu juga diberikan pada orang yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Itu roh yang sama, roh kesucian, roh yang membimbing, yang menyatakan kebenaran, yang menjelaskan tentang kebenaran, tentang siapa Allah, dan membimbing orang di dalam bagaimana melakukan atau menjalani kehidupan iman. Dan itu ada di dalam hati orang, hati manusia, di lembaga yang paling dalam, yang juga mengontrol pikiran manusia, mengontrol perasaan manusia, mengontrol mentalitas manusia, dan semuanya dikontrol atau diawasi di bawah terang Roh Kudus. Nah, itu ada di dalam. Yang tidak bisa disangkal lagi bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, maka kita pasti memiliki Roh Kudus itu. Nah, berhubungan dengan dosa kepada Roh Kudus, menghujat atau menentang, ada beberapa hal yang bagi saya perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa menurut saya hanya Tuhan sendiri yang tahu dengan persis, tahu dengan tepat, tahu dengan benar apakah seseorang sudah sampai pada tingkat menghujat Roh Kudus atau belum, atau tidak. Jadi apakah setiap perbuatan dosa yang dibuat oleh manusia ini, dosa kecil atau dosa dari kecil, sedang, sampai yang terbesar menurut pandangan manusia, itu sudah sampai pada tingkat dosa kepada Roh Kudus? Nah, ini tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang bisa mengukur, ya. Jadi kadang-kadang orang juga memang kelihatannya dia seperti mencela. Kelihatannya dia kritik yang luar biasa. Kelihatannya dia menghina. Tapi apakah pada pandangan Tuhan sudahkah dia sampai pada tingkat menghina Roh Kudus, menghina Allah, menghina Tuhan, menghina Yesus Kristus? Kita tidak tahu. Hanya Yesus sendiri, hanya Allah Bapa sendiri yang bisa tahu dengan tepat. Yang kedua, bahwa kita memang tidak mampu menilainya dengan tepat sebagai manusia. Mana kita tahu. Bahkan kadang-kadang kita juga mungkin tidak paham bahwa kita ini sudah sampai berdosa kepada Roh Kudus, dalam arti menghina Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, atau belum. Seperti apa? Kadang-kadang kita pun tidak terlalu paham. Jadi hanya Tuhan yang akan melihat itu. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan yang paling tahu, dan juga Tuhanlah yang berhak menghakimi. Jadi saya tidak bisa menilai seseorang, Anda siapa saja atau siapapun ada di sekitar saya tidak bisa menilai bahwa kamu itu sudah berdosa dalam hal menghujat atau menghina Roh Kudus. Tidak bisa. Saya tidak mampu dan juga saya tidak punya hak untuk memberikan vonis itu, menghakimi orang semacam itu. Hanya Tuhan. Jadi Tuhan yang paling tahu dan Tuhan yang punya hak untuk mengatakan, ya, kamu sudah berdosa dalam hal menghujat atau menghina Roh Kudus. Ini penting kita paham ini. Jadi jangan sampai kita melihat perbuatan-perbuatan dosa di dalam dunia ini, kita memang tidak menyukai seseorang, lalu kita katakan bahwa dia sudah sampai menghina Roh Kudus. Kita tidak tahu, dan itu bukan hak kita untuk menghakimi. Ini hal yang menurut saya perlu menjadi jelas. Saya ingin membacakan 1-2 ayat yang saya ambil dari Ibrani pasal 10:30.
ini merupakan hal-hal yang patut kita pahami, yaitu misalnya Ibrani 10 ayat 30 dan 31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, Dia ini adalah Tuhan Yesus. Pembalasan adalah hakku. Nah, ini dia. Yesus mengatakan pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi termasuk terhadap dosa penghujatan terhadap Roh Kudus. Akulah yang menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi, orang-orang yang percaya kepadanya akan dihakimi juga oleh Tuhan sendiri. Ya, dalam hal perbuatan-perbuatan seperti apa itu. Lalu dalam ayat 31 dari Ibrani pasal 10 di sini dikatakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi, jangan sampai Allah yang berhak menghakimi, yang tahu benar keadaan kita, lalu dia katakan, hei, kamu sudah berdosa menghujat Roh Kudus. Di dalam latar belakang cerita ini, ya Yesus hanya memberikan peringatan kepada orang-orang Farisi yang menganggap dia menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan. Ya, jadi dia dianggap begitu. Tapi Yesus tidak langsung katakan bahwa kamu sudah berdosa kepada Roh Kudus. Yesus hanya memberikan peringatan. Ya, itu yang penting kita tahu. Kemudian ada keadaan-keadaan khusus yang perlu kita pertimbangkan ya di dalam kehidupan ini. Jadi kita tidak berani menghakimi, siapapun tidak berani menghakimi dan siapapun tidak tahu persis. Ya, tidak menghakimi karena tidak punya hak untuk menghakimi. Tidak bisa menentukan bahwa orang itu sudah berdosa menghujat Roh Kudus atau tidak karena memang tidak bisa tahu persis. Tetapi ada keadaan khusus dalam kehidupan beriman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk berhati-hati. Jadi ada reminder terhadap satu atau beberapa situasi. Nah, ini yang saya akan tunjukkan kepada Anda. Keadaan-keadaan khusus ini juga diceritakan misalnya di dalam oleh penulis surat Ibrani dalam Ibrani 10 ayat 26. Di sini dia katakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yesus sudah mati sebagai korban untuk menghapus dosa. Nah, di sini dikatakan ayat ini juga cukup mengerikan ini ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Diteruskan ayat 27 dan 29. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi kita sudah percaya berarti bahwa kita sudah dihapuskan dosa, kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus oleh pengorbanan dirinya sendiri, kita sudah menerima Roh Kudus. Jangan sampai kita sudah tahu kebenaran, jangan sampai kita seakan-akan tidak lagi menghargai pengorbanan Yesus itu, selalu kita terus melawan dan seterusnya. Dan di sini dikatakan menginjak-injak anak Allah. Nah, ini situasi yang harus kita waspadai. Jadi jangan sampai kita sudah dengan sadar atau tidak sadar, ya terutama dengan sadar, kita masuk ke dalam situasi ini di mana kita tidak lagi menghargai pengorbanan darah dan tubuh Yesus Kristus untuk menebus kita dari perhambaan dosa. Nah, ini hal yang penting. Jadi jangan sampai kebenaran yang kita sudah tahu, kita langgar terus. Itu kan berarti kita menentang, melawan Allah, melawan Roh Kudus terus-menerus. Padahal Roh Kudus mengingatkan terus kita, hei hati-hati, kamu sudah salah, kamu sudah begini, sudah begitu. Tapi kita lawan, tidak peduli. Dan seperti itu. Kemudian yang saya ingin katakan sini adalah situasi yang harus juga diwaspadai. Di sini dalam Efesus pasal 4 ayat 30, di sini dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Itu di dalam Yesaya. Kalau yang tadi di dalam Efesus 4 ayat 30. Intinya adalah jangan sampai kita itu menyedihkan, mendukakan. Jadi Roh Kudus berduka. Roh Kudus berduka oleh karena apa? Kita terus meninggalkan dia,
tidak mempedulikan kebenaran yang ia selalu nyatakan, yang jelaskan kepada kita. Kita terus melawan, menentang, melanggar semua aturan yang Tuhan sudah berikan, maka Roh Kudus itu seakan-akan mengalami satu rasa duka yang dalam. Karena itu Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Nah, ini keadaan yang kita harus hati-hati. Hati-hati dalam kehidupan beriman, jangan sampai kita tidak pusing lagi semua kebenaran yang setelah diberikan pada kita secara jelas. Dalam Kisah Para Rasul kita mungkin masih ingat itu peristiwa di mana Ananias misalnya yang menipu ya. Dia menipu Petrus sebagai hamba Tuhan dalam hal dia memberikan kesaksian yang salah ya. Jadi mereka harusnya menjual harta mereka supaya diberikan kepada jemaat untuk dipakai untuk menolong jemaat dan sebagainya. Itu cerita itu Anda bisa membaca dalam Kisah Rasul pasal 5. Saya tidak perlu ceritakan, itu cukup panjang. Tapi dia datang dengan berdusta. Jadi hasilnya harusnya segini, tapi dia bilang cuma segini karena dia tidak mau kasih semua. Nah, ini juga berarti mendustai Roh Kudus. Persoalannya adalah bahwa kita bisa saja mendustai Roh Kudus dalam arti seperti begini. Jadi kita tahu bahwa kita berada di dalam terang dan kebenaran, dan Roh Kudus menyoroti apapun yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita buat, segalanya disoroti, dan kita tahu bahwa kita berada di bawah terang Roh Kudus. Tapi kita seakan-akan kita mau menipu orang lain dengan seakan-akan bahwa apa yang kita katakan itu benar. Apalagi mendustai dengan cara kadang-kadang kita sedang berdusta, sedang berbohong, tapi kita coba pinjam ayat Alkitab, kita coba copot ayat Alkitab atau menyebut nama Tuhan, seakan-akan firman Tuhan kita libatkan untuk membela atau membetulkan, membenarkan apa yang kita katakan, padahal itu bohong. Nah, kalau ini terus-menerus dibuat, ya, lama-lama kita menjadi biasa berbohong atas nama Tuhan. Nah, ini berbahaya. Saya tidak katakan dosa kepada Roh Kudus karena saya tidak mampu dan tidak boleh menghakimi orang lain. Tetapi saya katakan ini adalah situasi yang rawan dan sangat berbahaya yang kita harus waspadai. Dan yang terakhir adalah jangan padamkan roh. Ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh ini, jadi kita seakan-akan menutup mulut Roh Kudus. Tidak peduli dengan apa yang ia terangi, yang ia katakan, yang ia kasih tanda awas, yang ia ingatkan kepada kita tentang firman Allah, ya. Apa kehendak Allah dan seterusnya. Dia selalu mengawasi dan memimpin kita, memberi nasihat, menyatakan kebenaran. Tetapi kita nggak peduli, kita malah padamkan. Lama-kelamaan maka hati nurani kita ini akan menjadi tumpul dan tidak ada lagi tanda-tanda peringatan itu. Ini keadaan yang berbahaya. Suatu saat bisa saja kita sampai, kita tidak sadar atau memang kita sudah biasa, kita menghina Roh Kudus yang selalu hadir dalam hati kita untuk memimpin kita. Jadi kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus kita terima dan kita harus membiasakan diri berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus. Karena itu suara Tuhan sendiri, suara Allah Bapa sendiri, suara Yesus sendiri. Nah, hati-hati supaya kita tidak sampai jatuh ke dalam apa yang disebut dosa, menghujat atau menghina Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu sendiri akan selalu mengingatkan kita. Kadang-kadang juga Tuhan dengan tegas membatasi kita supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam satu dosa yang terlalu berat. Jadi Tuhan sendiri tidak ingin supaya kita masuk neraka. Dia ingin supaya kita selamat. Karena itu dia sendiri juga aktif mencegah kita. Yang penting kita juga selalu kuat dalam mengambil keputusan, komitmen untuk tetap mengikut Yesus, membawa diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda di episode pada hari ini. Semoga ada sentuhan surgawi untuk Anda sekalian pada hari ini. Saya harus undur diri dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati Anda. Get your message. Have a good day and see you next time.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.